Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 31 Juli 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis ganja seberat 77 kg dari 2 pelaku berinisial MS dan NR. Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan tes tertulis yang diperuntukkan untuk mencari anggota Kompolnas 2024-2028. Penetapan hasil kelulusan akhir seleksi tingkat panitia pusat penerimaan calon taruna Akpol tahun anggaran 2024 telah diumumkan. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis ganja seberat 77 kg dari 2 pelaku berinisial MS dan NR. Penangkapan keduanya berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja di sekitar Mall Sumarekon, Bekasi. Selain menangkap kedua pelaku, petugas juga melakukan pengejaran terhadap pemasok barang haram yang diketahui berinisial CM. Rekan-rekan media, hari ini saya menginformasikan keberhasilan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dalam pengungkapan tindak pidana peredaran narkotika berupa ganja. Kita mengamankan 2 orang pelaku atas nama MS dan atas nama NR. Semua berawal dari kegiatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara, khususnya Sat Narkoba, yang mendapatkan informasi adanya peredaran ganja yang rencananya akan terjadi transaksi di salah satu wilayah di Jakarta Utara. Kemudian dilakukan pengembangan dan dapat diamankan 2 tersangka dengan barang bukti NR itu 75 kg ganja dan dari tersangka MS 2 kg ganja di wilayah Bekasi. Untuk sementara jaringan ini kita duga masih jaringan Aceh. Pasal yang dikenakan Undang-Undang 35 tahun 2009, pasal 114 junto 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal hukuman mati. Polda Lampung berhasil membongkar peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 30 kg asal Malaysia dari jaringan narkoba internasional. Dalam operasi ini, polisi juga menyita barang bukti berupa 30 kg sabu-sabu. Polda Lampung berhasil membongkar peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 30 kg asal Malaysia dari jaringan narkoba internasional. Pengungkapan peredaran sabu-sabu ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, termasuk pengelola tol Bakahuni Terbanggi Besar. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyampaikan, operasi pengungkapan dilakukan pada 9 Juli lalu di beberapa lokasi strategis, yakni terjadi di pintu masuk Pelabuhan Bakahuni, pintu keluar tol Bakahuni Selatan, serta di rumah makan di Provinsi Jambi dan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini jalur lintas darat masih dianggap sebagai jalur yang favorit. Kenapa? Low cost atau biaya murah ketimbang mereka harus menggunakan jalur udara atau mungkin ekspedisi. Itu jalur yang kemudian caranya masih juga menggunakan
7 tersangka yang berhasil diamankan diantaranya Suwendo, M. Rizky, Adliansyah, Syafa, Riko, Sujiman, dan Elon Dedi Huta Barat. Dalam operasi ini, polisi juga menyita barang bukti berupa 30 kg sabu-sabu, beberapa kendaraan termasuk 3 unit mobil, serta 10 unit handphone dan buku tabungan. Nilai barang bukti ini ditaksir mencapai sekitar 30 miliar rupiah yang berpotensi menyelamatkan sekitar 120.000 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati. Pemirsa, Polres Bontang menangkap seorang selebgram yang diduga mempromosikan situs judi daring. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kepolisian dalam memberantas kegiatan ilegal di Kota Bontang. Kapolres Bontang AKBP Alex Prestian Lumban Tobing mengungkapkan tersangka berinisial SP 19 tahun yang berprofesi sebagai selebgram dan mempromosikan judi daring. Dari hasil penyelidikan dalam melancarkan aksinya, tersangka SB menerima bayaran senilai 2 juta rupiah untuk mempromosikan judi online di media sosial pribadinya. SB diduga menerima tawaran endorse judi daring pertama kali pada 8 Mei hingga berlanjut sampai 17 Juli lalu. Pemilik situs awalnya berkomunikasi melalui pesan medsos kemudian dilanjutkan ke WhatsApp-nya. Diketahui motif pelaku melakukan aksinya karena faktor ekonomi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Hanya karena terjerumus judi online, pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan. Polres Sukabumi Kota berhasil mengungkap kasus live streaming dengan modus pornografi. Dari pengungkapan kasus ini ditemukan perputaran uang senilai miliaran rupiah dengan melibatkan agensi dan talent pornografi sebanyak 70 orang. Diketahui dalam kasus ini terdapat 3 orang yang sudah ditetapkan tersangka yang masing-masing merupakan talent, admin keuangan, dan pemilik agensi. Polres Sukabumi Kota telah mengamankan pelaku dugaan tindak pidana pornografi dengan cara pelaku menarik telanjang serta beradegan seksual dengan menggunakan alat bantu secara live streaming di aplikasi Hot 51. Kemudian Satreskrim Polres Sukabumi Kota melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan salah satu admin Hot 51 yang bernama Saudara YPP. Setelah tim mendapatkan keterangan dari Saudara YPP bahwa agensinya bernama Saudara AB. Kronologis penangkapan, FSF alias I ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 14.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Sriwidari. YPP ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 20.00 di Kota Depok, dan AB ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 13.00 di Lebak Bulus, Jakarta. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 1 unit Apple MacBook warna silver, 1 unit handphone merek Vivo U23e, 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro Max warna hitam, kemudian 1 unit handphone merek Samsung A24 warna hitam, 1 buah SIM card Telkomsel, kemudian 1 akun Hostlight dengan nama Asmara, 1 buah ring light, 1 potong spray warna krem corak garis, 1 buah topeng warna hitam, 1 buah dildo, 1 bandel rekening koran bank BCA, 1 bandel rekening koran Bank BRI, 1 bandel rekening koran Bank BCA atas, kemudian 3 buah kartu ATM berbagai jenis. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun, denda paling sedikit 500 juta, paling banyak 6 miliar. Pasal 34 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, ancaman pidana 10 tahun, denda 5 miliar. Pasal 36 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, ancaman pidana 10 tahun, denda 5 miliar. Dan atau pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun
berinisial BS berusia 54 tahun berhasil ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka oleh Polres Berau setelah melakukan penipuan terhadap warga dari Kecamatan Sambaliung. Pelaku diduga melakukan modus menjanjikan akan meloloskan keluarga korban menjadi anggota Polri dengan syarat sejumlah uang senilai 150 juta rupiah. Kapolres Berau AKBP Stephen John Lee Manopo menerangkan tersangka sudah berhasil diamankan dan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan menyita beberapa barang bukti. Ia mengungkap modus tersangka adalah mengaku kepada korban memiliki kenalan di Mabes Polri berpangkat Irjen. Tersangka menyampaikan kepada korban bahwa relasi yang dimiliki dapat menjamin keluarga korban masuk menjadi anggota polisi. Korban pun percaya dan melakukan transfer uang ke tersangka. Namun saat proses pelaksanaan tes masuk berakhir, anak korban tidak lolos. Alhasil, korban merasa dirugikan dan ditipu oleh tersangka sehingga korban membuat laporan polisi di Polsek Sambaliung. Diketahui uang hasil penipuan saat ini sudah habis digunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk para korban sendiri kemungkinan masih akan bertambah dan kemungkinan kita masih melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ini yang sementara kita menerima laporannya itu dari satu korban. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada korban lain. Sehingga ini proses terus berlanjut, terus dilakukan oleh penyidik dari Polres Sambaliung untuk mengungkap daripada kasus ini. Latihan pengamanan pemilihan kepala daerah digelar Polres Palopo di kantor KPU Palopo pada Selasa 30 Juli 2024 dengan menggelar simulasi berbagai skenario kerusuhan, dan informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.